Jadi pemimpin itu harus memberi teladan, contoh. Sehingga ketika kita omong di masyarakat, ini lihat, ini sudah berbuat begini, contoh begini. Hai guys, welcome back to Geisha bersama saya Lenti Doke. Hari ini merupakan hari yang spesial karena kita dari Universitas Flores kedatangan tamu spesial. Bupati ada Bapak Paul Andreas, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Lenti. Bagaimana Bapak perjalanan dari Menjawab sini dengan cuaca yang berbeda? Luar biasa Bapak dari dingin ke panas. Ya, menyenangkan karena kita punya tujuan datang untuk saling memberikan informasi untuk generasi, untuk para mahasiswa di sini. Sobat Geisha, sebelum kita melihat profil Bapak Paul Andreas, Sarjana Hukum Magister Hukum, mari kita lihat cuplikan berikut mengenai background Bapak Paul Andreas, Sarjana Hukum Magister. Saat ini saya sedang berada di Utaseko, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, di mana pada kesempatan ini Bupati Ngada, Bapak Andreas Paruk, mengisi waktu luangnya dengan berkebun dan beternak. Ini adalah ikan di kebun Utaseko ini. Bupati Ngada sedang memberi makan. Kalau pada saat panas, panas panjang ini sudah ada. Ini masih ada, tinggal buka keran, sudah ada pisang. Apa yang Bapak Bupati buat ini berdasarkan pengalaman dari kecil, dari orang tua, atau juga diimbangi dengan pengetahuan, misalnya kuliah atau kursus bertani? Yang pertama pengalaman ya, pengalaman belajar dari mereka-mereka yang berhasil ya. Yang berhasil tanam dan segala macam, kita coba diskusi dengan mereka ya. Mereka juga jadi mentor, kemudian ditambah dengan era saat ini ya, masalah informasi itu sudah bukan hal yang sulit seperti dulu ya. Tinggal kemauan kita mau belajar ya. Mau belajar dan kita serius ya. Ketika kita serius ya, saya pikir soal lahan yang ada, lahan tidak masalah ya. Tinggal bagaimana ya, bagaimana kebiasaan kita aja ya. Kita harus kembali kepada leluhur dulu yang aset tanah itu ya, itu menjadi kehidupan mereka. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa teknologi ya, informasi dan segala macam ya, itu bisa dialihkan, tetapi yang namanya isi perut itu belum bisa diganti dengan teknologi apa. Nah, oleh karena itu kita menanam ini itu sebetulnya untuk perut dulu. Soal apa, komoditi segala macam itu yang tidak bisa diganti. Nah, oleh karena itu saya punya filosofi ya, siapa yang punya lahan, kemudian lahan itu dimanfaatkan ya, dimaksimalkan, difungsikan dengan baik, maka mereka itulah yang akan menjadi orang-orang yang ekonominya baik. Juga untuk memberikan contoh ya, pada masyarakat. Jadi apa yang saya bicarakan tentang Tante Nela Paris ya, tani ternak nelayan pariwisata, itu ada di dalam ini ya. Ini Tante Nela Paris mini namanya. Ini. Jadi kita buat begitu sehingga menjadi contoh bagi desa, bagi kecamatan. Tidak perlu besar-besar ya. Jadi membangun Kabupaten Ngada dalam bingkai Tante Nela Paris ini, itu sebetulnya konsepnya itu menuju ke jangka panjang ya. Bagaimana ketahanan pangan kita, bagaimana kemandirian dan kedaulatan pangan. Tapi sebetulnya berangkatnya dari itu. Konsep membangun Ngada ini tagline yang sering masyarakat dengar, Tante Nela Paris untuk tuka tuku teka. Artinya kita harus perbanyak menanam, memelihara ya. Bagaimana proses pertanian itu dari hulu sampai ke hilir ya. Dan itu tidak hanya kita batas pada omon-omon saja, harus ada bukti nyata. Jadi pemimpin itu harus memberi teladan, contoh. Sehingga ketika kita omong di masyarakat, ini lihat, ini sudah berbuat begini, contoh begini. Jadi apa kata Pak Prabowo benar itu. Jadi pemimpin itu jangan hanya omon-omon ya. Harus kerja ya. Kerja dan memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, itulah yang kita buat untuk di Ngada ini. Memang konsep Ngada ini membangun ya, leading sektornya itu sektor pertanian dan pariwisata. Makanya disinilah kenapa kita membuat satu konsep pertanian terpadu yang akan kita jadikan sebagai agrowisata. Itu sebetulnya hal
yang bisa kita wujudkan tidak hanya omon-omon, harus kita buat. Bupati Ngada seorang kapten menjadi tugas dan jabatan yang berat ya buat Bapak untuk memimpin sebuah kabupaten. Kira-kira apa yang men-trigger atau memicu dan mengunggah Bapak sebagai seorang Bupati Ngada dengan background di bidang kepolisian dan bahkan terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi untuk turun ke dunia politik? Apa kira-kira? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus tadi. Jadi memang saya seorang politisi yang terlahir dari base saya sebagai seorang anggota Polri yang tentunya mempunyai tingkat kinerja yang berdisiplin, sehingga ini menjadi modal utama untuk saya bisa melakukan tugas-tugas di politik, khususnya terjun ke pejabat-pejabat publik seperti saat ini sebagai bupati. Dan sebetulnya ada hal yang memotivasi saya untuk bisa beralih dari kepolisian ke seorang politisi. Itu sebetulnya ingin membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada banyak orang, berpihak kepada rakyat, sebagaimana filosofi hidup saya, bahwa hidup ini harus bermakna bagi banyak orang. Dan salah satu pintu masuk adalah melalui jalur politik. Seperti yang kita ketahui Sobat Desa bahwa Bapak Paru Andreas ini memimpin sebagai Bupati Ngada dari tahun 2021 sampai 2026. Sebagai figur representatif dari masyarakat Ngada, kira-kira bagaimana Bapak mengemban amanat yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bapak? Ya, jadi memang menjadi pemimpin dalam hal ini sebagai seorang bupati, kita harus memahami benar permasalahan-permasalahan, kemudian potensi-potensi yang ada di suatu wilayah atau kabupaten, nah, sehingga ini bisa menjadi dasar pijakan untuk bagaimana bisa mendesain, bagaimana pemecahan masalah, kemudian bagaimana potensi itu dimaksimalkan. Nah, kita kolaborasikan. Ketika masalah itu bisa terpecahkan, kemudian potensi itu bisa dimaksimalkan, maka ini bisa menghasilkan sesuatu ya, dalam rangka peningkatan ekonomi. Jadi persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana membangun suatu wilayah itu berangkat dari potensi wilayah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten itu sendiri. Dari 2021 sampai 2026, kira-kira program kerja yang terlaksana atau tercapai yang sudah Bapak emban di Kabupaten Ngada apa kira-kira? Ya, jadi kami dilantik jadi bupati itu tanggal 26 Februari 2021 ya. Kita ketahui bersama pada saat itu kita Indonesia berkunjung ke Kabupaten Ngada, itu kita masuk dalam situasi yang sulit, yaitu COVID-19, di mana berdampak pada semua aspek kehidupan. Tetapi dalam situasi ini, konsep pembangunan Kabupaten Ngada yang telah dijabarkan, dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Ngada melalui dengan bersama DPRD, itu telah merencanakan visi pembangunan Kabupaten Ngada adalah ingin mewujudkan masyarakat Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya, berbasis pertanian dan pariwisata, berwawasan lingkungan. Jadi leading sektor untuk membangun Ngada itu ada dua sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pariwisata. Mengapa? Karena dua sektor ini yang pertama itu sangat berpotensi di Ngada, dan yang kedua kita ketahui bersama bahwa Ngada itu terkenal dengan produk pertanian, kemudian destinasi wisata begitu banyak. Demikian juga Kabupaten Ngada, kita ketahui bahwa 60% itu adalah petani. Nah, oleh karena itu dalam rancang desa ini kami tuang dalam suatu visi yang dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yang kami sebut Panca Cita Pembangunan Kabupaten Ngada, dengan tagline yang mungkin selama ini pernah kita dengar, Tante Nela Paris untuk Tuka Tuku Teka. Bagaimana pemberdayaan petani, bagaimana pemberdayaan peternak, bagaimana memberdayakan para nelayan, juga bagaimana semua destinasi wisata itu bisa diberdayakan untuk
menghasilkan ekonomi yang baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana pemberdayaan petani? Nah, sekarang kita lihat kondisi saat ini, kita ini sudah masuk pada era industri, era modern. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tidak ada jalan lain. Hal yang dilakukan kami pada program pertama itu adalah mekanisasi pertanian. Jadi bagaimana para petani diberdayakan dengan proses bagaimana penanganan pertanian itu mulai dari hulu sampai ke hilir, dengan melibatkan semua, semua baik pemerintah, masyarakat, termasuk akademisi, kemudian media, itu kita libatkan semua. Dan yang kami lakukan pertama adalah melihat bagaimana kebutuhan alutsista mesin pertanian di Kabupaten Ngada. Nah, karena kita masuk pada COVID-19, di mana banyak anggaran yang direfokusi pada saat itu dialihkan untuk pembiayaan COVID-19, sehingga keterbatasan fiskal daerah APBD itu sangat dirasakan. Nah, oleh karena itu, berbagai strategi kita lakukan, antara lain melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah melalui Bank IPT, dan pinjaman daerah itu bersama DPR disepakati. Kemudian dari situlah kami mulai membelanjakan yang namanya alat pertanian. Untuk para petani, kita siapkan alat-alat traktor, kita siapkan alat-alat pemecah kemiri, kita siapkan motor-motor untuk nelayan yang dengan ukuran 4 GT, ya. Jadi traktor itu ada 50 unit, roda 4, kemudian kapal laut itu ada 17 unit 4 GT, kemudian traktor, demikian juga dengan alat pemecah kemiri. Ini kelihatan sepele, tetapi kami ingin menjawab yang selama ini petani kita masih sangat tradisional. Kemiri jatuh, ambil, kemudian hasilnya dipecahkan di batu, hasilnya tidak maksimal, dia hancur. Nah, kami Ngada sudah mendesain, jadi ada alat pemecah kemiri, ada alat pendingin, pemanas, pendingin, kemudian nanti dia masuk ke mesin, kemudian dia hasilkan, dia akan bisa kulit, buah dan utuh, dan ini mempengaruhi kualitas harga. Nah, itu di bagian itu. Nah, ini sudah berjalan, sudah berjalan. Namun demikian, memang kita masih merasakan keterbatasan yang ada. Seperti pemanfaatan traktor itu memang belum maksimal, belum maksimal. Kemudian yang kedua, demikian juga kapal, kemudian alat pemecah kemiri. Demikian juga di sektor lain, di sektor lain. Untuk mewujudkan visi pembangunan menuju manusia yang unggul, yang pertama yang menjadi tiga dasar pijakan. Yang pertama adalah masalah tukar tadi. Kenapa? Pangan. Nah, dengan kita menanam kemudian mendapat hasil produksi yang banyak, maka yang pertama kita akan kenyangkan perut. Nah, saya ingin garis bawahi program tukar, P pertama Kabupaten Ngada ini sejalan dengan program nasional, yaitu ketahanan pangan, program Pak Jokowi. Dan ini juga sangat connect dengan program yang kita dengar bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di mana dalam waktu dekat akan ada yang namanya makan siang gratis. Ini sebetulnya wujud konkret dari bagaimana produksi dan tradisi. Jadi sangat program Kabupaten Ngada yang berkaitan dengan tukar ini sangat sinergi dengan pusat kebijakan Pak Jokowi maupun Presiden yang terpilih. Itu yang sektor pertanian. Jadi bagaimana pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian melalui mekanisasi pertanian. Ini sudah berjalan. Kemudian yang kedua, untuk mendukung manusia yang unggul, hal yang kedua adalah kesehatan. Faktor kesehatan itu sangat penting. Nah, sekarang bagaimana mungkin kesehatan mau baik kalau misalnya fasilitas kesehatan kita sangat belum memadai. Nah, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Bejawa yang dibangun tahun 70-an ini kita berupaya untuk merelokasi, untuk membangun rumah sakit baru dengan sumbernya dari pinjaman juga. Pinjaman, jadi kita pinjam 25 miliar itu kita pakai untuk mulai membangun rumah sakit. Jadi tujuannya apa? Fasilitas kita baik, kesehatan kita baik. Yang ketiga adalah pendidikan. Sektor pendidikan juga saat ini kita mencoba untuk supaya apa? Supaya semua anak-anak Ngada yang lulus khususnya kedokteran, kami beasiswakan. Kami beasiswakan semua. Jadi setelah dia tes di universitas mana, kemudian dia memberikan bukti bahwa dia lulus, langsung kami beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ASN yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang apa saja,
itu kami memberikan ruang yang sebebas-bebas, ya, dengan biaya dari APBN. Ini suatu upaya untuk bagaimana meningkatkan SDM. Jadi 3 hal penting yang kami dorong pada tahun 2021-2022 ini adalah bagaimana ketahanan pangan terkait dengan tukar, kemudian bagaimana mekanisasi pertanian, kemudian yang ketiga adalah bagaimana fasilitas, ya, sarana kesehatan, pendidikan. Nah, ini yang kami sudah lakukan dan saat ini sudah berjalan. Demikian juga dengan melengkapi infrastruktur, ya, jalan-jalan melalui sumber dana DAU. Demikian juga dengan sekolah-sekolah yang sumber dari dana DAU ini semuanya berjalan dengan baik selama beberapa tahun ini. Demikian. Luar biasa ya Bapak, Ya. program Tante Nela Paris. Ya. Bagaimana upaya Bapak untuk mempertahankan program yang sudah Bapak bangun ini dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, artinya bahwa keberlangsungan dari Tante Nela Paris itu tidak hanya stuck di kepemimpinan Bapak, dan mungkin besar harapan bagi masyarakat Nada bahwa akan terus berlanjut, karena Tante Nela Paris, kalau saya tidak salah, kalau ada pertanian, Peternakan, ya, perikanan dan pariwisata itu luar biasa sekali. Ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak upayakan sehingga masyarakat Nada tetap fokus dengan berbagai latar belakang, ya Bapak, seperti yang kita tahu bahwa di Provinsi NTT khususnya Polres, bahwa basic kita tuh latar belakang petani, nelayan itu. Bagaimana? Memang betul ya, dalam implementasi program ini memang secara konsep itu mudah ya. Bagaimana mengembangkan gagasan dalam suatu konsep yang saat ini sudah menjadi suatu dokumen daerah, ini namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Itu semua termuat tentang visi pembangunan Kabupaten Nada dengan tagline Tante Nela Paris untuk tukar tukar. Tetapi dalam implementasinya memang selalu saja mendapat hambatan dan masalah. Yang pertama, yang jelas masalah anggaran. Anggaran kita terbatas disebabkan dengan situasi COVID, dampak ikutan COVID itu masih berpengaruh terhadap semua kegiatan, baik kegiatan operasional dinas terkait maupun hal-hal yang ingin kita belanjakan. Yang kedua, karakter masyarakat, ya, mindset masyarakat. Ini pekerjaan yang paling berat. Bagaimana merubah mindset masyarakat, bagaimana mengedukasi ke masyarakat untuk mentransferkan program ini agar mereka bisa lakukan. Karena pada hakikatnya mereka ini kan sudah biasa dengan cara-cara tradisional. Nah, oleh karena itu memang butuh waktu, ya, butuh penyesuaian. Nah, oleh karena itu saya katakan dalam waktu 3 tahun ini tidak cukup. Sangat tidak cukup untuk bagaimana realisasikan yang namanya Tante Nela Paris untuk tukar tukar. Nah, oleh karena itu kita butuh waktu. Pada tahun ketiga ini saja, ini baru pada tahap pemahaman, oh ternyata Tante Nela Paris itu bagaimana kita meningkatkan, menanam, kemudian memelihara, ya, atau bagaimana mengoptimalkan objek-objek wisata itu. Baru pada tahapan itu, belum pada tahapan bahwa ini menjadi dasar untuk peningkatan ekonomi. Jadi ini yang perlu dilakukan terus, ya, terus menerus. Dan saya pikir ini butuh proses, butuh waktu, ya, butuh waktu. Dan kami pemerintah Kabupaten Nada tetap berkomitmen dan konsisten dengan program yang sudah kami lakukan. Nah, sekarang tinggal saja dalam kami mengeksekusi itu tentunya sangat tergantung pada bagaimana faktor biaya kita, faktor APBD kita dan sebagainya. Ini yang kami lakukan di Kabupaten Nada. Luar biasa ya Bapak, soalnya memang butuh tugas yang berat, Ya. tantangan bagaimana meyakinkan masyarakat Meyakinkan, ya. bahwa ini penting bukan hanya bagi masyarakat sendiri, Ya. tapi generasi mereka Ya. sendiri, bahwa kita harus mengembangkan potensi yang kita miliki sendiri sehingga anak cucu kita bisa melanjutkan Betul. apa yang sudah kita miliki. Dan itu luar biasa sekali menurut saya Bapak. Lalu saya pernah mendengar bahwa di era kepemimpinan Bapak sudah pernah diselenggarakan festival Lolo Ya. itu bagaimana meningkatkan pariwisata Betul. di Kabupaten Nada, dan itu luar biasa sekali karena animo dan respon yang Betul. begitu luar biasa. Kira-kira apakah Bapak masih melanjutkan program tersebut atau menggelar festival lain yang berkaitan dengan, selain kalau Tante Nela Paris ada pariwisata, apakah pertanian, Ya. nelayan, peternakan dan lain-lain? Ya, jadi ini satu paket. Pertanian dan pariwisata itu satu paket. Karena ini masuk dalam misi pembangunan Kabupaten Nada dengan tagline Tante Nela Paris. Nah, oleh karena itu festival yang dilaksanakan pada tahun pertama, ya, 2021 dengan menggelar
Bolo-Bobo Festival, di mana yang menjadi brand itu ada 3, yaitu kopi, tenun dan bambu ya. Dan ini berlanjut terus. Dan ini kami masuk ke dalam Ken ya. Ken itu masuk, tahun ini juga kita masuk, dan ini tetap berlanjut kita lakukan. Nah ini kita lakukan untuk apa? Promosi ini penting ya. Promosi bagaimana mengenalkan kepada dunia luar, kepada kabupaten lain, provinsi ya, bahkan Indonesia, ini loh, Ngada punya potensi ini nih, mari. Nah itu memang harus dilakukan dengan kegiatan seperti festival, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana kita ingin mencapai suatu tujuan ya dalam konsep itu juga tidak terlepas dari bagaimana inovasi terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan jajaran, dan itu kami lakukan melalui pola pemanfaatan aset-aset yang ada. Dan ini kami sadar bahwa kemampuan kabupaten ini untuk menghasilkan PAD sangat terbatas. Nah, oleh karena itu perlu inovasi. Setiap aparat sipil negara, pimpinan perangkat daerah, itu kami wajibkan setiap dinas itu harus bisa melakukan inovasi-inovasi. Dan saya selalu katakan era saat ini untuk supaya kita bisa menggapai hasil yang maksimal, kemudian kita bisa mencapai tujuan visi misi kita, tidak ada cara lain. Yang pertama inovasi, yang kedua bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi. Saya selalu tekankan dinas, instansi, bagian, badan, tidak ada lagi kita punya prinsip bahwa oh saya ini urusan saya, ini saya lebih penting ya. Jadi tinggalkan yang namanya ego sektoral. Sekarang kita harus bekerja sama demi kemajuan. Festival Bolo-Bobo Ngada ini Pak pasti meminat banyak investor ya Bapak begitu. Kira-kira apa efek? Apakah ada efek dari pegelaran yang sudah Bapak pegelaran Festival Bolo-Bobo Ngada ini mendatangkan investor? Karena saya lihat media sosial begitu, animonya begitu luar biasa Bapak. Apakah berdampak, cukup berdampak mendatangkan investor? Sangat berdampak ya. Jadi ini dirasakan khususnya pada saat libur lebaran itu ya, itu di tempat pemandian air panas di Bolo-Bobo itu antrenya luar biasa ya, antre luar biasa. Peserta dari termasuk yang main-main dari ND Nadia itu banyak sekali. Itu saya harus apresiasi ya, saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat ND ya, khususnya kaum muda itu luar biasa ya, antusiasnya untuk datang ke Ngada, untuk menyaksikan destinasi wisata itu luar biasa ya. Saya pernah suatu ketika saya ada acara di suatu desa, saya bertemu tuh gerombolan sepeda motor tuh hampir 100. Ini dari mana? Oh kami dari ND ya. Bahkan pernah sekali saya mandi di air panas, di sana sudah banyak sekali yang di dalam, saya juga ikut mandi, saya tanya dari mana? Oh kami dari ND. Wah saya bilang luar biasa. Jadi sekali lagi dampak daripada kita menjual, kita menginformasikan itu secara perlahan ya, grafiknya meningkat, sangat meningkat untuk pariwisata. Ya. Terakhir Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan kira-kira bersinergi dengan Universitas Flores, apa pesan Bapak bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Flores terkait dengan leadership, jiwa kepemimpinan Bapak dengan basic sebagai seorang polisi? Baik, saya pikir ini pertanyaan yang luar biasa ya. Saya harus berbangga bahwa hari ini saya bisa bertemu dengan ratusan mahasiswa ya, dari Universitas Flores, baik dari Fakultas Ekonomi, Bisnis, juga dari fakultas lain tadi ya. Kemudian dari beberapa wakil rektor, Bapak Ibu dosen, luar biasa hari ini. Dan saya ingin mengatakan ya, saya ingin menyampaikan apresiasi. Terima kasih pada Unflor yang luar biasa ya. Dan saya sudah berkomitmen ya. Tadi saya dalam diskusi tadi dengan wakil rektor 4 ya, itu kami sudah akan ada tindak lanjut untuk kerjasama dengan Unflor dengan berbagai kegiatan. Kemudian lebih dari itu, saya ingin berpesan kepada mahasiswa ya, Unflor ya, teruslah meraih cita-cita ya, jadilah mahasiswa yang berintegritas
ya, yang jujur, yang peduli, yang disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, adil dan benar. Itu mahasiswa berintegritas. Dengan demikian, dari para mahasiswa ini yang merupakan generasi Z, yang nanti pada Indonesia emas, ya, mereka-mereka inilah yang akan menjadi pemimpin untuk masa depan Indonesia, masa depan Flores, masa depan ND, masa depan Ngada, masa depan Indati. Ketika mereka menjadi mahasiswa yang berintegritas, kemudian menjadi pemimpin yang memberikan contoh, pemimpin yang menjadi panutan, pemimpin yang melayani, pemimpin yang berinovasi, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang memberikan motivasi, pemimpin yang selalu menjunjung tinggi norma. Saya yakin, ya, akan berubah semua, ya, akan berubah. Generasi itulah generasi yang akan membuat perubahan besar-besaran. Dan oleh karena itu, momentum ini, ya, pada saat sekarang kuliah ini harus manfaatkan itu dengan baik. Karena satu titik yang penting sekali yang ingin kita tuju adalah kita ingin supaya kualitas sumber daya manusia kita itu harus bagus, harus baik. Dengan demikian, semua potensi yang ada bisa dikelola dengan baik oleh manusia yang berkualitas, sehingga pada akhirnya kita akan menuju pada perekonomian yang baik. Ekonomi baik pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian. Sejalan dengan itu Bapak, kepemimpinan pasti butuh pendidikan. Ya. Universitas Flores merupakan lembaga terpercaya, lembaga pendidikan terpercaya. Jadi besar harapan saya, siswa-siswi yang ada bisa berkuliah di Universitas Flores, karena Universitas Flores menjadi universitas kebanggaan, menjadi urutan nomor 3 di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu saya berharap, Ya. dengan adanya podcast ini, Sobat Desa, adik-adik saya, ya, mempunyai pemimpin yang luar biasa dan Terima Bapak kasih. yang ada, seorang kapten bisa membawa bersinergi antara kepemimpinan dan pendidikan, sehingga Tante Nela Paris berjalan terus sampai selesai, dan bahkan nanti kalau dipercaya lagi ya Bapak, Ya, itu terima bisa kasih. memimpin ada. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak, kasih. selamat Luar siang, biasa. Terima sampai kasih. jumpa Ya, lagi. terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya. Oke Kak, kita bisa menjelaskan Bulatkan tekad menuju Uniflor bermutu. Uniflor, jaya, jaya, jaya.